Ikhwani fillah arsyadakumullah. Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwani fillah arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, walau dalam keadaan hujan, walau dalam keadaan mungkin kesulitan, kita masih bisa hadir di tempat ini dalam satu majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan menjadi satu bentuk amal ibadah, amal soleh kita di sisinya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fillah arsalakumullah. Kemudian melalui majelis taklim ini kami mengajak, mari kita jadikan majelis yang kita hadirin, majelis yang kita datangin sebagai satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana dengan hadirnya kita di majelis ini semakin menambah takwa. Takwa dalam artian kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain juga takwa punya arti menambah kehati-hatian kita. Ikhwani fillah arsadakumullah. Kemudian kajian kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan mengkaji tema terakhir daripada kitab Ruh, kitab Ar-Ruh. Jadi kalau pada pertemuan kemarin kita membahas berkaitan dengan hukum membaca Al-Quran di kuburan. Kalau malam hari ini mungkin saya anggap lebih ekstrim, bagaimana hukumnya sholat. Kemarin sholat gaib sudah sholat gaib di kuburan juga sudah dibahas. Kita hari ini lebih ekstrim, bagaimana kita sholat, ya, sholat biasa di kuburan, bukan lagi di kuburan. Ya, atau biar jadi masjid itu dalamnya ada kuburan. Ya, bagaimana kita mensikapi persoalan itu? Ikhwani fillah arsadakumullah. Yang perlu kita ingatkan sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ketika kita ini punya masalah, ketika kita ini punya persoalan, agar masalah itu, persoalan itu dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah, dan dikembalikan juga kepada ulil amri, yaitu para ulama, pakar-pakar yang memahami itu, sehingga mereka nanti akan memberikan solusi daripada masalah kita.
sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul dzalika ya khairu wa ahsanu ta'wila. Hei orang-orang yang beriman, wajib bagi kamu taat kepada Allah, wajib bagi kamu taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri, pemimpin-pemimpin di antara kamu. Siapa pemimpin-pemimpin di antara kamu? Imam Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan, menurut Imam Ali, yang dikatakan ulil amri adalah ulama. Ulil amri adalah ulama, yang dimana ulama itu senantiasa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah ulil amri. Dan yang kedua adalah umara, pimpinan negara, yang dimana pimpinan negara ini senantiasa mengikuti ilmunya ulama, yang ilmunya ulama senantiasa sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika kamu itu berselisih dalam satu perkara, dalam satu persoalan, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dzalika, sikap mengembalikan persoalan itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, khairu wa ahsanu ta'wila, itu bagus, lebih bagus bagi kamu nanti di akhirat, wa ahsanu ta'wila, dan juga ya berakibat baik juga bagi kamu di dunia. Ini kita ingatkan kaitannya tentang pentingnya kita mengembalikan semua persoalan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan ulil amri, yaitu para ulama kalau agama itu, yang mereka itu pakar itu, ahlinya itu. Kemudian yang kedua, juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam rangka ketika kita menghadapi satu masalah, maka Allah sudah mewanti-wanti kita jangan sampai ketika kita punya masalah kemudian kita ini saling bertengkar. Ya, ketika kita ini punya masalah berbeda pendapat, jangan sampai kita ini bertengkar, karena bertengkarnya kita tabsalu, ya, itu menyebabkan kamu itu gentar, wa tadhabari hukum, dan hilang kekuatanmu. Karena kebanyakan kita ini kalau beda pendapat terus apa itu, Pak? Tengkar gitu, kadang-kadang sampai ketemu aja nggak mau. Kalau kita sudah berbeda pendapat, seakan-akan ya orang yang berbeda dengan kita itu lawan kita, begitu ya. Ini salah, musuh kita. Lawan debat boleh, tapi bukan musuh kita. Ya, itu begitu ya. Kemudian apa? Waspiru, dan bersabarlah untuk mencari jalan keluar. Mencari jalan keluar. Ya, kalau tidak ada titik temu, minimal adalah saling menghargai, menghormati, ya, saling menghargai, menghormati, dan kita tunggu keputusannya nanti di akhirat, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 41, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Jadi tolong jangan sampai kadang-kadang kita ini hanya beda kemudian padu, ya, tetapi bagaimana, ya sudah, kita saling menghargai, menghormati, kita punya etika, tidak boleh saling melecehkan, menjelek-jelekan,
Nanti kita tunggu keputusannya nanti kalau mati, gitu aja gampang-gampangan. Karena Allah sudah mengingatkan, jika Allah menghendaki, Allah akan menjadikan kamu umat yang satu. Tapi dalam perjalanan kita ini senantiasa ada perbedaan pendapat. Maka ada perbedaan itu yang boleh ditolerir, tapi ada perbedaan pendapat yang tidak boleh ditolerir. Kalau yang tolerir itu masalah ya furu'iyah, ya, yang bukan akidah, bukan ibadah, bukan akidah, tapi lebih teknis. Tapi kalau akidah itu yang tidak boleh ditolerir. Kalau masalah akidah umpamanya rukun iman ada 6 itu sudah pakem, rukun Islam ada 5 itu sudah pakem, nggak boleh di utek-utek itu begitu ya. Kemudian apa selanjutnya ya? Tapi dalam praktek kita senantiasa berbeda. Maka dengan perbedaan itu liyab luwakum, Allah hendak menguji kamu fima atakum, sejauh mana kamu berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan jadi dalam berbeda itu Allah menguji siapa di antara kita sing apa itu ya, sing nyunah, begitulah bahasanya. Kalau podo-podo nyunai, aku sing paling bener, aku juga yang paling bener, begitu ya. Maka apa ya, sudah fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba ya sudah. Kalau begitu wis podo-podo melaku barengi, begitu ya. Fastabiqul khairat. Nanti kenapa? Ilayya marji'ukum, nanti di hadapan Allah kamu akan dikembalikan ke sana. Kalau mati sama-sama kita nanti akan kembali kepada Allah. Fa'unabbiukum bima kuntum ta'malun, dan nanti Allah akan mengabarkan kamu, memberikan keputusan siapa di antara kamu yang dulu waktu berbeda dalam satu perkara, ya, siapa di antara kamu yang paling benar. Berarti benak. Jadi beda paling ini kira marai masalah. Ning masalahnya kadang-kadang kita ini paling cenderung paling wis nggak cocok gitu terus. Lah ini ya, ini yang nggak boleh, ya nggak boleh ya. Tapi tetap kita harus jaga etika. Begitu juga kaitannya tentang hukum, bagaimana hukum sholat di makam atau di kuburan atau di masjid yang secara khusus dalamnya itu enak kuburan, atau bisa jadi secara khusus rumah yang dalamnya enak kuburannya, rumah dalamnya ada kuburan, kira-kira boleh atau tidak ya. Ikhwani fillah arsadakumullah, yang menjadi satu bentuk kesepakatan yang harus kita pegang adalah ya, bahwa pada dasarnya sholat di area kuburan itu tidak dihukumi haram ataupun syirik selama kita tidak mengagungkan kuburan. Tolong ya, kita tidak, selama tidak mengagungkan kuburan, tidak menyembah kuburan. Kayak kita ini sholat ke ngadep kiblat kan tidak menyembah Ka'bah toh? Menyembah Ka'bah tidak? Tidak, itu hanya media arah saja untuk menyamakan arah, bukan menyembah Ka'bah. Jadi sepakat ya, nggak apa-apa. Maka ikhwani fiddin arsaduk, maka kita dengan begitu juga mayoritas ulama salaf membolehkan sholat di kuburan. Mayoritas ulama salaf membolehkan sholat di kuburan, di antaranya ya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambali ya. Kemudian di sini akan kita tampilkan pandangan-pandangan ulama dari 4 mazhab tentang kebolehan ya, apa nanti kita akan tampilkan pro dan kontra, yang membolehkan dan yang tidak, begitu ya. Yang penting itu ngerti dalile KB gitu loh ya. Ya, jadi kita akan menyampaikan ya
dalil-dalil para ulama dari 4 mazhab yang membolehkan. Di antaranya dalam mazhab Hanafi, menurut mazhab Hanafi, sholat di kuburan hukumnya makruh tanzih. Makruh itu dibenci, kalau bisa dihindari, tapi tidak haram. Makruh tanzih. Ya. Kemudian makruh tanzih, dibenci, kalau perlu dihindari, itu akan hilang dan statusnya menjadi boleh apabila ya di makam itu ada tempat khusus yang disediakan untuk sholat. Apalagi ada tempat khusus untuk sholat yang di situ tidak ada makamnya, kayak umpamanya di tengah makam kemudian ada musola, begitu ya. Itu dalam mazhab Hanafi itu ya itu malah jadi yang tadi bisa boleh ketika memang ada tempat khusus untuk sholat yang itu tidak ada makamnya. Yang kedua, tidak ada najis dan kiblatnya tidak menghadap makam. Itu persyaratannya ya. Jadi boleh kalau itu apa namanya, musolanya itu ada tempat khusus musola yang di situ tidak ada makam, tidak ada najis dan musolnya tidak menghadap makam. Itu seperti itu. Ya, inilah pernyataan dari Imam Ibnul Abidin dalam kitab Hasyiatur Raddu Al-Mukhtar juz 1 halaman 254. Ini biar anu ya, jadi ben ini yang tadi membolehkan tapi dengan bersyarat, syaratnya 3. Dalam mazhab Maliki, menurut mazhab Maliki sholat di kuburan hukumnya boleh, bahkan tidak makruh, meskipun persis di atas kuburan. Ini lebih ekstrim ya, walaupun persis di atas kuburan, walaupun tanpa ada karpet atau tikar. Jelas ya berarti ini. Iya, walaupun tanpa ada karpet atau tikar, jadi ibaratnya itu kuburan terus sholat neng duri, begitu di dalam mazhab Maliki. Ya. Baik kuburan tersebut masih difungsikan ataupun ya sudah tidak dipakai, berarti kuburan baru ataupun kuburan lama, ya. Baik kuburan itu pernah digali atau tidak. Digali itu maksudnya gimana? Dia digali kemudian untuk ngubur lagi. Karena kalau digali berarti biar jadi nanti tanahnya bercampur dengan tulang-tulang orang meninggal, kan berarti jadi najis. Nah, begitu kajiannya ya. Baik itu pernah digali atau tidak. Itu seperti itu. Dan meskipun sing tempat sholat itu kuburannya wong musyrik atau orang kafir, begitu ya. Kemudian apa? Tapi sekali lagi tentu kebolehannya itu tersebut boleh, tapi dengan syarat itu tempatnya itu bersih dari najis. Syaratnya tempatnya itu bersih dari najis, ya, bersih dari najis. Sebagaimana apa? Ya, sebagaimana disebutkan di dalam ya syarah kitab As-Shaghir, ya. Imam Al-Dardir pernah mengatakan wajazati sholatu bil makbarah au fiha walau ala makbaratin amiratin au dari satin walau likafirin in umniyat an-najasah. Tadi sama, jadi maksud tadi, dan boleh mengerjakan sholat di area kuburan meskipun di atasnya,
baik di kuburan yang masih berfungsi maupun sudah lenyap, meskipun kuburannya itu kuburannya orang kafir, tapi dengan syarat tempat sholat itu bersih dari najis. Ini dalam mazhab Maliki, ben ngerti Pak ya. Jadi ini perbedaan. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, sholat di atas kuburan yang tidak pernah digali hukumnya sah. Berarti kalau masih apa namanya, kuburan yang tidak digali, masih tadi loh Pak ya, kan ada ya. Jadi kan kuburan itu kuburan lama, karena wis lama kemudian digali kemudian untuk naruh jenazah yang baru. Kan karena kan ada berapa tempat kan begitu, kayak umpamanya di Jakarta sudah ada, jadi kuburannya itu kalau mungkin berapa 5 tahun berapa itu kemudian nanti digali untuk dimasukin jenazah baru. Kalau di Arab Saudi itu juga sama, nanti berapa tahun dibongkar lagi untuk jenazah yang baru. Tapi mensyaratkan di sini sah ya, dengan syarat bahwasannya kuburan itu belum pernah digali. Itu tidak ada perselisihan di kalangan ulama Syafi'iyah ya. Dan statusnya berubah kalau itu pernah digali ya, maka hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak, karena sudah bercampur dengan najis, kecuali ada alasnya. Ada apa itu? Tikarnya, karpetnya, itu sama dengan ada alasnya ya. Karena tanah yang diinjaknya telah bercampur dengan najis orang yang sudah meninggal. Demikian keterangan dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani halaman 19, kitab Al-Muhadzab ya, kitab Al-Muhadzab, dan kitab Al-Majmu' Saruh Al-Muhadzab oleh Imam Nawawi ya. Jadi seperti itu pernyataannya di situ. Ini dalam mazhab Syafi'i boleh ya, kalau masih belum pernah digali. Kalau pernah digali berarti perlu ada tikar, karena bisa jadi nanti bercampur dengan ya apa namanya orang meninggal, tanahnya bercampur dengan badannya orang meninggal hingga menjadi najis. Itu nggak boleh ya. Kemudian dalam mazhab Hambali, menurut mazhab Hambali, sholat di kuburan yang hanya berisi 1 atau 2 makam atau 2 mayat, berarti kuburan yang baru ya, hukumnya boleh dan sah, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni juz 1 halaman 718, dan Ibnu Muflih dalam Al-Mubdi juz 1 halaman 394. Sedangkan sholat di kuburan yang berisi 3 makam atau lebih, berarti kuburan itu wis mulai akeh makam yang sudah banyak kuburannya, makam yang sudah banyak kuburannya ya. Maka di sana ada 2 pendapat. Dalam satu riwayat, sholat di tempat tersebut hukumnya tidak sah sama sekali kalau sudah ada makamnya banyak. Dalam satu riwayat Imam Ahmad mengatakan hukumnya tidak sah, itu sekali. Tapi dalam riwayat yang lain hukumnya sah selama tempat tersebut tidak najis gitu ya. Iya, jadi satu riwayat itu tidak sah, tapi dalam riwayat yang lain itu adalah sah selama itu tidak bercampur dengan najis. Ini dalam kitab Al-Mughni ya. Kemudian yang lainnya juga ya, termasuk yang memakruhkan sholat di kuburan itu diantara kalangan para salaf, seperti kalau sahabat itu Ali bin Abi Thalib itu memakruhkan sholat di kuburan. Ibnu Abbas, Ibnu Umar,
Kalau tabiin atau Imam Nakhai, ya. Sedangkan pandangan yang tidak memakruhkan, tadi makruh, kalau sahabat tadi, kalau yang tidak memakruhkan, sahabat yang tidak memakruhkan sholat di kuburan itu seperti Abu Hurairah, Wasilah bin Al-Asqa, atau Imam Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana dipaparkan oleh Imam Ibnul Mundhir dalam kitab Al-Awsat. Al-Awsat itu seperti itu. Kemudian ikhwanifidin, lah dasarnya apa kok membolehkan sholat di makam? Tadi dasarnya apa? Yang penting kan kita tahu dasarnya. Dalil mayoritas ulama yang membolehkan sholat di kuburan, diantaranya yang pertama, beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunaikan sholat di tempat jemuran kurma, yang pada kemudian hari di atas tempat tersebut didirikan masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ itu bekas kuburan, ya, yang sebagian mayatnya dibongkar. Berarti bekas kuburan tuh Pak ya? Ya berarti itu ada yang ya dibongkar kuburannya, jenazahnya, mayatnya itu masih tulangnya masih ada, dan dipindah, ya. Dan sisanya dibongkar pada masa Khalifah Utsman. Ya jadi ya di situ didirikan masjid. Ya berarti gimana? Selama masa setelah Rasulullah itu mereka sholat itu yang di sampingnya ada kuburan, baru dibersihkan pada masa Utsman bin Affan. Pada hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Ibnu Abi Syaibah, dengan sanad yang para perawinya terpercaya. Maka seandainya sholat di kuburan hukumnya haram atau syirik, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membersihkan masjidnya dari mayat-mayat orang musyrik, bersih total. Tapi ternyata tidak, ya, tidak dibersihkan sampai tuntas. Berarti itu yang mengatakan membolehkan. Yang kedua, kita tahu Pak, ketika Rasulullah meninggal, ketika Abu Bakar meninggal, ketika Umar meninggal, itu dikubur di mana? Dikubur di mana Pak? Di mana? Ketika Rasul meninggal, ketika Abu Bakar meninggal, ketika Umar meninggal, dikubur di mana? Di rumahnya Ibunda Aisyah. Di rumahnya Ibunda Aisyah, yang dimana Ibunda Aisyah sholat di situ. Paham ya? Yang Ibunda Aisyah sholat di situ. Kalau seandainya sholat yang di dalamnya itu, sholat yang di dalamnya itu ada kuburan, nggak boleh, saya yakin Ibunda Aisyah mesti akan pindah rumah. Tapi ternyata beliau tidak pindah rumah, padahal beliau mungkin bisa pindah rumah, tapi ternyata tidak. Sebagaimana disebutkan, ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengerjakan sholat dalam kamarnya yang menyimpan 3 makam. Ibunda Aisyah sholat di kamarnya, yang di kamarnya menyimpan 3 makam, yaitu makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makam Abu Bakar, makam Umar bin Khattab. Ya, sebagaimana ya disebutkan oleh Ibnu Sabbah dalam Tarikh Al-Madinah an Malik, kana nasu yadkhuluna hujra azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalluna fiya yaumal jum'ati ba'da wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanal masjidu yadiku bi ahlihi. Dan pernah kasus juga, jadi ketika Masjid Nabawi itu kebak uang ketika sholat Jumat Pak, ketika racun itu akhirnya Pak, mereka sholat di kamarnya
Ibunda Aisyah yang di situ ada makam Rasul, makam Umar, makam Abu Bakar, dan mereka sek-sekan itu. Ini berarti kan boleh toh? Kalau nggak boleh, nggak mungkin itu mereka sholat di. Yang pertama, Ibunda Aisyah senantiasa sholat di situ. Yang kedua, kasus ini sholat Jumat kebak, kemudian masuk ke kamarnya Ibunda Aisyah. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dan dikutip oleh Ibnu Taimiyah dalam Rad ala al-Akhba, dan beliau mendiamkannya. Berarti ini boleh. Ini dasarnya ya. Kemudian yang ketiga, beberapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beberapa Nabi Alaihi Salam telah dimakamkan di Masjid Al-Khaif. Ada yang Nabi itu dimakamkan di Masjid Al-Khaif. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Masjidil Khaifi qabrun sab'ina nabiyan, rawahu Al-Bazzar fi musnadihi, ya, yaitu namanya kitab Kasful Astar wa Tabrani fil Mu'jamil Kabir, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di Masjid Al-Khaif itu telah dimakamkan 70 orang nabi. Berarti masjid kan berarti tempat untuk sholat. Ya, di situ ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, ya, dalam musnadnya, kemudian juga At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, ya. Kemudian sanad hadis tersebut sahih menurut Al-Hafidz Al-Haisami dalam Majmu' Az-Zawaid. Ya, walaupun Syekh Nasruddin Albani beliau mendoebkan hadis tersebut dalam kitab At-Tahdzir Al-Sajid, tetapi secara tidak ilmiah, tetapi telah dibantah oleh para ulama ahli hadis seperti Syekh Mahmud Said Mamduh Asy-Syafi'i dalam Kasfu As-Sutur, ya, yang dimana hadis di atas sangat jelas tentang bolehnya sholat di kuburan. Seandainya sholat di kuburan itu dihukumi haram atau syirik, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk tidak sholat di Masjid Al-Khaif. Tapi ternyata apa? Sudah jelas ada kuburannya, tapi monggo. Gitu loh ya. Yang penting kita itu sholat tidak mengagungkan kuburan, itu aja. Ini dasar. Kemudian yang keempat, terdapat banyak riwayat yang menegaskan bahwa banyak para nabi yang dimakamkan di Masjidil Haram. Sebetulnya Masjidil Haram itu banyak kuburan para nabi dulu. Ya, jadi Masjidil Haram itu dulu tuh ya banyak tempat untuk mengubur jenazah para nabi. Itu seperti itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Azraqi dalam Al-Akhbar Mekah, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Abdur Razak, dan yang lainnya. Walaupun sebagian riwayatnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang lemah. Ini kaitannya dengan sholat yang di dalamnya itu ada kuburan. Masjid ada kuburannya. Kemudian dasar yang kelima, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, wara'a Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu Anas bin Malik yusolli inda qabri faqala al-qabru walam ya'murhu bil i'adah. Jadi ada satu kasus, suatu saat Anas bin Malik itu sholat, ra ngerti itu ngadep
kuburan. Kemudian apa? Umar mengatakan, itu kuburan, kuburan. Jadi kuburan begitu, okay? Tapi apa? Walaupun sudah diingatkan seperti itu, tapi ternyata Umar tidak menyuruh Anas untuk mengulangi sholatnya. Berarti menunjukkan sah. Itu ya dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ini bukan mandi, ini mah Bukhari loh ya. Hadisnya ya, jadi membolehkan. Ya. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahwa sholat di kuburan tidak menuntut batalnya sholat yang dilakukan. Terbukti Anas bin Malik terus menyelesaikan sholatnya dan Umar tidak menyuruh mengulanginya. Ini dalam kitab Fathul Bari juz 1 halaman 523 dan 524 dan kitab Al-Aini kitab Umdatul Qari yang disusun oleh Imam Al-Aini. Itu yang perlu kita ingatkan. Lah, terus bagaimana mensinkronkan tentang hadis yang melarang di kuburan, kan begitu toh nggih? Jadi kan ada itu satu dalil yang membolehkan, lalu ada dalil yang melarang. Di antaranya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi tadi yang membolehkan, sekarang tadi yang membolehkan, sekarang yang melarang. Ya dinyatakan di sana an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anahu lahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwa ia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat sujud. Jadi ada hadis bahwasanya Allah melaknat para orang Yahudi Nasrani yang mereka itu menjadikan kuburannya para nabi tempat sujud. Ya, maka kaitan dengan hadis ini, para ulama menjelaskan bahwa maksud hadis tersebut adalah yang dilaknat oleh Allah tersebut adalah bersujud kepada kuburan dengan tujuan mengagungkan. Dengan tujuan apa? Mengagungkan, ta'zim, mengagungkan dan menyembahnya. Tujuannya mengagungkan dan menyembah, ya, bukan sekedar sholat di samping atau di atas. Kalau di sampingnya kan nggak mengagungkan, ya, sampingnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dan begitu juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Ibnu Bal dalam kitab At-Tamhid dan yang lainnya. Dan lebih jelasnya bisa dibaca dalam kitab Al-I'lam Ar-Raqi wa As-Sajid karya Syekh Al-Gumari, Kasfu As-Sutur karya Syekh Mahmud Said dan yang lain-lain. Ini dasar yang pertama. Tadi larangannya itu ketika niatnya itu mengagungkan. Ada hadis yang lain juga yang melarang, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitona yanfiru minal bait allati takra'u fi surat al-Baqarah, yang artinya jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat al-Baqarah. Atau juga dalam riwayat yang ini hadis riwayat Muslim, atau dalam riwayat yang lain, ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhiduha kuburan. Jadikanlah rumah kalian sebagai tempat sholat dan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ya, maka bagaimana kaitan dengan hadis ini? Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Artinya kan kuburan nggak bisa digunakan, seakan tidak boleh digunakan untuk sholat dan baca Al-Quran, itu dohirnya. Tapi dijelaskan oleh para ulama berkaitan hadis di atas dalam syarah
penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis yang berbunyi jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, ya, berkaitan dengan itu telah berkata Ibnu Atin, hadis ini ditakwil, ya, ditafsirkan oleh Imam Bukhari dengan makruhnya sholat di kuburan, ya, ditakwilkan, ditafsirkan oleh Imam Bukhari. Itu hadis ini berisi tentang makruhnya. Makruh itu berarti dibenci sholat di kuburan, itu kata Imam Bukhari, itu seperti itu. Maka atas dasar hadis di atas, Imam Bukhari membuat judul dalam kitab sahihnya babun karohiyatus sholat bil maqabir. Di dalam kitab hadis sahih Bukhari ada bab khusus tentang bab makruhnya sholat di kuburan. Makruh, bukan haram. Ini dalam hadis Bukhari loh ya. Ini biar ngerti ya, jadi begitu ya. Kemudian juga, dan jamaah kebanyakan ulama menakwilkan bahwa yang ada dalam hadis tersebut adalah hadis ini pada dasarnya itu hadis berisi anjuran sholat di rumah, maksudnya sholat sunnah. Jadi anjuran bagi laki-laki itu dianjurkan, ya, ini sholat sunnahnya bagi laki-laki di rumah, tapi kalau wajib di masjid, begitu ya. Itu seperti itu. Sebab kenapa? Sebab orang mati tidak sholat. Jangan kamu jadikan seperti, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Maksudnya apa? Sebab uang mati ki wis ora sholat. Berarti yen omah ra pernah nggih sholat, berarti rumah itu koyok wong, atau penghuni rumah itu seperti wong, seperti orang mati. Begitu loh maksudnya, penjelasannya oleh Imam Nawawi seperti itu. Adapun bolehnya atau larangan, ya, sholat di kuburan, maka tidak bisa diambilkan dari hadis tersebut. Ya, ini dalam kitab Fathul Bari juz 2 halaman 155. Maka ikhwani fillah arsadakumullah, dari persoalan ini jadi ada hadis pro kontra tadi. Yang penting hari ini adalah prinsip yang mendasar adalah, ya, bahwa yang kita sepakat larangan sholat di kuburan ketika kita itu sholat di kuburan dengan tujuan mengagungkan, itu yang hukumnya jelas haram atau syirik. Adapun tadi sholat di sana tidak ada unsur itu, di sana para ulama ada dua ada yang membolehkan, ada yang melarang. Maka dalam mensikapin seperti ini, ya, kalaupun nanti kita tahu, ya, yang penting diingatkan betul bahwasanya jangan sampai kamu melaksanakan itu tujuannya mengagungkan kuburan, tapi betul-betul, ya, kita melaksanakan sholat seperti biasa. Itu seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, kita juga nanti ketika mendapati, ya, kita tidak boleh orang melakukan kemudian kita celah, kita jelek-jelekan. Ya, kita harus, ya, hormati, kalau perlu, ya, kita arahkan supaya tujuannya itu lurus. Itu yang perlu diingatkan dalam rangka mensikapi sholat di kuburan. Jadi begitu ya. Jadi monggo, jadi ini kaitannya dengan persoalan itu. Walaupun para imam mazhab tadi memberikan persyaratan-persyaratan, ya, tapi pada dasarnya itu sah, ya, selama tidak bercampur najis ataupun yang lainnya. Nah, ini ikhwani fillah arsadakumullah, kajian kita, ya. Jadi kita hari ini sudah terakhir membahas kitab Ar-Ruh. Itu seperti itu, ya. Demikian pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, semoga ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.